Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang SUV dari Eropa yang sangat nyaman, yang harganya masih di bawah 100 jutaan. Oke, welcome back to DKG. Ini dia SUV berasal dari Eropa. Mobil ini sangat-sangat nyaman menurut saya. Mobil ini sudah sekelas Innova untuk kenyamanannya. Bisa kalian coba, atau buat kalian yang sudah pernah punya Captiva, kalian pasti tahu gimana rasanya nyaman bawa mobil ini. Cuman buat kalian yang mau beli Captiva ini, ada yang harus kalian perhatikan, yaitu Captiva ini ada jenis Captiva FWD penggerak depan dan all-wheel drive AWD yang 4 penggerak roda sekaligus. Mobil ini kebetulan mobil front wheel drive, yaitu penggerak roda depan. Untuk perbedaannya bisa kalian lihat dari bodinya. Untuk bodinya yang front wheel drive atau FWD itu perbedaannya pada bagian ini. Untuk yang AWD ini sudah warna selaras dengan warna bodi, yaitu misalnya hitam, di sini juga hitam mengkilap. Seperti itu. Dan ini mobil ini masih warna hitam doff, warna dari aslinya. Dan nanti untuk perbedaan lainnya kita bahas di bagian interior. Nanti kalian bisa tahu mana itu Captiva yang FWD dan AWD. Untuk perbedaan harga dari FWD dan AWD itu kisaran sekitar 30-40 juta. Kalian harus cek benar-benar ini FWD atau AWD. Kebetulan punya teman saya ini awalnya ini adalah dikira mobil Captiva AWD, yaitu all-wheel drive. Setelah saya cek sendiri, ternyata mobil ini FWD, yaitu front wheel drive. Ini menurut saya sangat disayangkan ya, karena dari perbedaan harga aja udah terlihat. Jadi buat kalian yang mau beli Captiva jangan salah jalan kayak teman saya ya, oke? Lanjut, kita akan bahas tentang eksterior dari mobil Captiva ini. Pada bagian lampu depan mobil ini sudah proyektor tahun 2009, tapi sudah proyektor. Mobil ini cakep seperti tahun 2009, tetap seperti tahun 2009. Tapi sayangnya lampu ini sudah kusam, sudah terlihat menguning. Kalian bisa lihat sendiri lampu ini sudah menguning karena sudah umurnya ya, mungkin udah tahun 2009. Untuk pembedahan lampu yang menguning seperti ini harganya kisaran 300 sampai 500 ribu tergantung di wilayah kalian. Kalau di tempat saya itu 300 ribu, kalian bisa dipoles kiri dan kanan seperti itu. Di bawah lampu ini sudah ada fog lampnya di kiri dan di kanan. Untuk bagian grill ini terdapat dua bagian yang dibelah dari logo Chevrolet-nya ini tersebut. Oke, di bagian bawah ini juga terdapat dua warna, yaitu bagian silver di bagian bawah dan hitam yang di atasnya. Lanjut, di bagian spion ini sudah ada sign di bagian kiri dan kanan. Dan untuk yang versi front wheel drive ini belum elektrik, ini masih manual. Tapi ini kebetulan ini juga pecah, jadi nggak bisa ditutup. Untuk yang AWD itu sudah retract, jadi dia tinggal pencet aja dia tutup sendiri, seperti itu. Oke, lanjut kita akan bahas bagian atas. Bagian atas ini sudah ada roof bar. Ini buat kalian yang untuk ditambah roof rack atau roof box, ini tinggal ditaruh di roof bar ini. Jadi kalian tidak harus dicapit di bagian bodi yang akan membuat bodi ini jadi lecet seperti itu. Untuk bagian belakang seperti pada umumnya di sini sudah ada wiper, ada kamera mundur, dan di sini ada dua knalpot di bagian bawah yang semuanya aktif. Dan ini yang spesial dari Captiva, kalian bisa membuka kaca tanpa membuka bagasi bagian belakang. Seperti ini. Nah, ini bisa kalian atur lewat remote atau ada di bagian pintu driver. Seperti itu. Untuk bagian wiper, ini kenapa dia ada di bagian bodi bawah. Seperti ini. Tidak di kaca karena supaya kaca ini bisa dibuka dan ditutup secara langsung. Kemudian bagian sini, ini terdapat tulisan Chevrolet seperti biasa ya. Dan di sini tulisan Captiva. Jadi kalau yang versi AWD atau all wheel drive, biasanya di sini ada emblemnya AWD atau all wheel drive.
Tapi ini tidak ada karena ini mobil yang front wheel drive, seperti itu. Lanjut pada sektor kaki-kaki, mobil ini menggunakan velg ring 16 yang dibalut dengan ban Hankook ukuran 235/70. Untuk mobil ini sudah disc brake depan dan belakang. Untuk skok ini juga masih mobil standar, jadi skoknya juga masih standar. Jadi mobil ini sangat empuk dan sangat nyaman kalau menurut saya. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin dari Captiva Diesel Matic ini. Untuk bagian kap mesin ini sudah menggunakan hidrolik kiri dan kanan, jadi kalian tidak perlu mengangkat lagi kap mesinnya. Ini sangat mudah dan sangat efisien di tahun mobil 2009 ini. Mobil ini bermesin 2000 cc, 4 silinder, VCDI turbo diesel. Mesin ini bertransmisi Matic 5 speed konvensional. Mobil ini menghasilkan tenaga sekitar 150 horsepower dan 320 Nm. Untuk konsumsi bahan bakar mobil ini sekitar dalam kota 1:10. Atau kalau kita luar kota itu biasanya 1:12. Kebetulan mobil ini sebelum saya bawa ke sini tadi sempat ganti aki dulu karena mau saya starter ternyata tidak bisa. Kata tukang aki, mobil ini harus pakai aki yang bagus, harus aki yang baik di atas 80% kondisinya. Mobil ini katanya kalau akinya di bawah 80% itu untuk kita starter itu agak susah. Jadi kita starternya harus lebih lama dari kita starter biasanya. Ini setelah saya ganti dengan aki yang baru, ini kita tinggal cekrek greng, itu langsung bisa hidup. Oke, kita lanjut bahas di bagian interior dari Captiva 2009 ini. Pada bagian dashboard ini warnanya hitam dan ada sedikit panel kayu-kayuan. Ini terdapat bagian wood panel di sini dan ada di door trim dari mobil ini. Untuk mobil yang AWD kalian juga perlu tahu itu warnanya beige atau krem di bagian dashboard dan di bagian door trimnya. Beda dengan mobil yang FWD ini. Untuk jok dari mobil ini masih belum kulit. Jadi untuk yang versi AWD itu sudah jok kulit. Lanjut kita di bagian setir. Di bagian setir ini ada tombol untuk audio. Kalian bisa menyalakan atau membesar atau mengecilkan volume radio kalian. Tapi kalau versi yang all wheel drive, di sini ada pencetan untuk cruise control. Dan kebetulan di mobil ini tidak ada karena ini bukan versi yang AWD. Untuk sen, mobil ini ada di bagian sebelah kiri, seperti mobil Eropa pada umumnya. Untuk lampu juga ada di sini. Ini kalian juga bisa menghidupkan fog lamp maupun dim untuk lampu jauh. Untuk sebelah kanan ini pengaturan dari wiper. Ini ada wiper depan dan wiper belakang. Ini kalian juga bisa atur seberapa kecepatan dari wiper tersebut. Kalian bisa pelan atau cepat. Di bagian speedo ini masih analog, terdapat RPM, ada kecepatan, ada indikator bensin dan ada indikator temperatur mesin. Mobil ini kebetulan kilometernya tahun 2009 sudah 170.000 ongoing ya. Ini sudah 169 sekian, habis ini 170.000. Untuk bagian spion ini di sebelah kanan, ini juga spionnya sudah electric spion, tapi belum retract. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang all wheel drive di sini ada pencetan untuk retract di spionnya. Di bagian sini juga terdapat pengaturan lampu. Itu ada 1, 2, 3. Kemudian kita di bagian AC. Nah, di bagian AC ini masih analog juga ya. Ini masih puter-puteran 1, 2, 3, 4. Di sini juga bisa panas dan bisa dingin. Untuk head unit ini sudah tidak standar lagi. Ini sudah diganti head unit double din. Mereknya Nakamichi. Nah, di sini ada tombol untuk rear AC. Ini untuk mematikan AC di bagian belakang. Nanti kita cek untuk AC yang di bagian belakang. Di sini ada tempat untuk penyimpanan di bagian atas. Di sini juga ada tempat penyimpanan untuk koin. Di bagian atas juga terdapat lampu di kiri dan kanan. Bahkan bagian belakang juga bisa kita atur dari depan sini. Ini juga terdapat tempat untuk penyimpanan kacamata. Oke, di sini juga ada di kacanya untuk di bagian driver. Untuk bagian penumpang, oh juga ada.
tapi sayangnya di sini lampunya sudah mati. Untuk di bagian jok driver ini terdapat pengaturan lumbar support. Ini untuk mengatur lumbar support yang bagian punggung kita supaya kita tidak capek atau lebih nyaman untuk mengendarai mobil ini. Oke, kita akan coba mobil ini gimana rasanya, naiknya juga gimana, biar kalian juga tahu. Sebenarnya saya tadi sudah coba mobil ini, sangat nyaman, tapi kita coba jalan. Ini transmisinya matic ya. Kita berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngerasain gimana sih suspensi dari mobil tahun 2009 ini yang menurut saya super duper nyaman. Ini akan saya coba melewati polis tidur sama lewat jalan yang sedikit rusak. Ini kita coba untuk polis tidur ya, nggak kita rem ya. Enak. Ini mobil tahun 2009 yang menurut saya nyaman. Oke, di depan habis ini kita lewat lagi di jalan yang sedikit rusak. Oke, kita gas ya. Nah, kalian bisa lihat bumpingnya kamera ya gimana. Ini kalau saya yang nyetir, ini menurut saya sih nyaman. Dan kalau videographer gimana? Nyaman? Nyaman dong. Pasti nyaman. Kelihatan dari mobil yang guncangannya aja hampir tidak ada. Kita akan coba transmisi dari manual mobil ini. Kita dari D, kita geser ke kiri. Kita akan coba ya. Ini dari 1 ya. Ini kita akan coba untuk naiknya. Wah. Ini 5 speed percepatan. Ini. Ternyata kita kena polisi tidur. Langsung jumping mobilnya ya. Kalian kaget? Saya juga lebih kaget. Untuk mobil ini kebetulan AC-nya menurut saya masih kurang dingin. Ini sebenarnya dingin tapi kurang. Jadi mungkin masalahnya ada pada freon. Freonnya kurang atau freonnya bocor atau evapnya kotor. Jadi tinggal servis di AC aja sudah pasti langsung dingin kembali. Untuk matic-nya tadi yang saya rasain, mobil ini masih responsif, masih nyaman untuk perjalanan jauh, apalagi bawa keluarga. Overall mobil ini sangat enak. Setelah ini kita akan coba kursi bagian row 2 dan row ketiga. Lanjut, sekarang kita bahas bagian row kedua dari mobil Captiva ini. Ini di bagian row kedua untuk legroom, ini dengan posisi nyupir saya tadi itu masih sangat jauh. Untuk headroomnya juga masih sangat jauh, jadi ini buat orang yang tinggi masih nyaman. Tapi untuk bagian paha ini menurut saya masih kurang panjang karena kaki saya masih gantung. Jadi mungkin kalau ada perjalanan jauh biasanya kaki agak sedikit besar atau abu ya. Kalau orang-orang Jawa bilang abu, biasanya gitu kalau kita perjalanan jauh. Kalau kaki kita gantung seperti ini. Ini di bagian sini ada tempat penyimpanan. Di bagian belakang, di sini juga ada, ini tempat untuk penyimpanan botol. Di sini juga sudah wood panel ya, untuk di bagian door trimnya. Dan ini empuk ya, ini bukan kayak mobil zaman sekarang yang ini bohong-bohongan, ini benar-benar empuk. Itu di bagian headrest supir ini sudah diganti dengan monitor, jadi ada di bagian kiri dan kanan. Jadi bisa selaras sama bagian head unit bagian depan. Kita lanjut ke row ketiga di bagian belakang. Kita turun dulu. Pada bagian baris ketiga ini menurut saya masih kurang nyaman, tapi cukup untuk orang dewasa seperti saya. Ini untuk legroomnya mepet, untuk headroomnya juga lumayan mepet, tapi masih bisa untuk 2 dewasa. Atau mungkin untuk anak-anak itu mungkin bisa 3 anak. Di bagian kiri ini juga terdapat AC double blower dari Captiva ini. Jadi di bagian belakang ada AC sendiri, jadi kalian yang duduk di bagian belakang itu tidak sumuk, tidak panas, seperti itu. Oke, kita akan coba buka di bagian belakang. Nah, ini kalau kursi ketiga dipakai, itu untuk penyimpanan barang ini cukup sempit. Jadi ini untuk 1 koper aja nggak mungkin masuk, ini cuma cukup untuk ransel. Tapi ini bisa ditutup dengan cara ditarik kiri dan kanan. Nah, ini kalian bisa menyimpan banyak koper kalau di sini.
tapi dengan 5 seater. Tapi kalau kalian masih kurang banyak untuk bawa barang, ini jok kedua ini bisa dilempit jadi rata sampai bagian depan. Jok baris kedua ini bisa dilipat, jadi rata dari bagian depan sampai bagian belakang. Bisa. Ini bisa buat kasur, buat tiduran, itu juga sangat bisa. Ini akan kita coba bagian bawahnya dari bagasi. Ini ada dongkrak, ada kunci-kunci ya. Ini penempatannya di sini. Oh, di sini ada wiper juga. Oh, ini wiper bagian depan ini yang lepas. Kalau kalian lihat itu wipernya di depan cuma satu. Untuk ban serep mobil ini ada di bagian bawah, sama seperti Innova. Gitu. Jadi dia posisinya letaknya ada di bagian bawah. Terus di sini di bagian ini, oh ini ada tutupnya tapi hilang. Nah, di sini ada pegangan untuk kalian yang mungkin belum tinggi ya. Ini kalian bisa gini mungkin untuk nutup, membantu nutup. Oke, overall mobil ini menurut saya sangat nyaman dan sangat worth it untuk dibeli di harga di bawah 100 juta. Untuk kalian ketahui juga mobil ini pajaknya sekitar 3,9 juta per tahunnya. Buat kalian yang mau mencari mobil keluarga yang menurut saya masih enak dipakai, masih nyaman, masih worth it lah untuk semuanya dari segi pajak, segi bahan bakar, ya ini dia mobilnya. Captiva tahun 2009. Oke, sekian dari saya. Mungkin maaf kalau ada salah pengucapan atau salah penjelasan. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, buat kalian yang mau mobil apa yang akan kita review lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Demikian video kali ini. Saya Masman, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel DK Garage. Thank you.